Hai, aku Alwi dan ini Aku Wibi. Kali ini kita ada di Museum Benteng Frederberg. Tapi kali ini kita nggak cuma berdua nih. Kita ada Aku Naila. Aku Najwa. Aku Manda. Nantikan keseruan kita ya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Regina Pratiwi dengan NIU 5428885. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit gambaran umum tentang Museum Benteng Frederberg Yogyakarta. Museum Benteng Frederberg Yogyakarta adalah sebuah benteng peninggalan kolonial Belanda yang dibangun pada abad ke-18. Benteng ini pernah digunakan sebagai markas militer, terutama untuk mengawasi Kesultanan Yogyakarta pada saat masa penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, benteng ini dialihfungsikan sebagai markas militer dan sebagai tempat penyimpanan senjata atau terutama pada masa revolusi tahun 1945 sampai 1949. Nah, museum ini tidak hanya menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan, tetapi juga menjadi simbol ketahanan dan semangat nasionalisme. Di dalamnya terdapat diorama yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting seperti pertarungan Surabaya, serangan umum 1 Maret 1949 dan peristiwa lainnya yang berkaitan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dari perspektif mata kuliah Pancasila yang kita bawakan saat ini, Museum Benteng Frederberg menjadi bukti nyata tentang adanya sila Pancasila yang pertama dan yang ketiga dan kelima. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan. Seperti itu. Nama aku Amanda Khairunisa Hajidah dengan NIU 5352990. Nah, kalian penasaran gak sih di mana letaknya Museum Benteng Frederberg itu dan mengapa lokasinya sangat strategis? Nah, jadi Museum Benteng Frederberg itu terletak di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 6. Nah, lokasinya itu sangat strategis karena berdekatan dengan Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung dan juga dekat dengan Malioboro yang merupakan pusat aktivitas budaya dan ekonomi di Yogyakarta. Nah, pada masa kolonial, lokasi benteng ini tuh dipilih karena letaknya yang dekat dengan Keraton Yogyakarta sehingga memudahkan Belanda untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas kesultanan. Namun, saat ini lokasinya yang strategis justru memudahkan masyarakat dan wisatawan untuk mengakses museum dan mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Aku Naila Fauzia Filastin dengan NIU 5421000. Jadi kapan sih Benteng Frederberg itu didirikan? Benteng Frederberg didirikan pada tahun 1760 dan selesai dibangun pada tahun 1767. Pada masa penjajahan, benteng ini menjadi pusat pertahanan dan markas pengawasan Belanda terhadap Kesultanan Yogyakarta. Setelah Indonesia merdeka, benteng ini sempat digunakan sebagai markas militer sebelum akhirnya dialihfungsikan menjadi museum pada tahun 1992. Salah satu momen penting yang terjadi di benteng ini adalah
Perannya sebagai tempat penyimpanan senjata dan logistik selama masa revolusi fisik pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Aku Yunanto Satrio Wibisono dengan NIU 538572. Nah, teman-teman, kenapa sih Museum Benteng Fredericburg ini sangat penting untuk dipelajari, terutama dalam kaitannya dengan Pancasila? Museum Benteng Fredericburg ini menjadi sebuah kisah nyata bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam masa penjajahan. Dari segala peninggalan serta diorama yang ada, kita bisa mempelajari bagaimana beratnya perjuangan para pahlawan dalam melawan para penjajah zaman dahulu. Nah, tentunya teman-teman sebagai generasi muda juga sekaligus kita bisa mengetahui lebih dalam mengenai peninggalan-peninggalan yang ada di khususnya Yogyakarta ini. Dengan kita bisa mulai mengenali dan memahami lebih jauh, tentunya warisan di Indonesia tidak akan menjadi sebuah peninggalan yang hanya sia-sia, tapi juga bisa lestari sampai nanti kelak. Aku Alwansyah Ahmad dengan NIU 543422. Jadi di sini bagaimana sih Museum Benteng Fredericburg Yogyakarta dapat menjadi sarana pembelajaran Pancasila? Karena ia menyajikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia secara visual dan interaktif melalui diorama artefak dan dokumentasi sejarah. Kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam konteks nyata, seperti semangat persatuan, keadilan, dan keberanian.
Oke, jadi ini adalah pesan kesan selama kita di Benteng Vredenburg, khususnya kesan-kesan dari aku. Menurut aku, Benteng Vredenburg ini penuh dengan cerita, baik dari segi perjuangan dan juga kisah-kisah sejarah di daerah istimewa Yogyakarta. Dan dari luar itu nampak sekali bangunannya terlihat sangat kokoh dan tangguh sebagai benteng. Tapi di dalamnya benar-benar menyimpan banyak sekali cerita-cerita yang sangat menyentuh hati dan juga sangat banyak pelajaran yang bisa diambil di dalamnya. Dari peninggalannya, kemudian diorama-diorama yang ada benar-benar memberikan banyak sekali pandangan baru, khususnya bagi kita para mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang ingin lebih mempelajari lebih banyak lagi mengenai sejarah. So, terima kasih Benteng Vredenburg. Oke, jadi di sini aku mau share mengenai apa sih yang aku dapat, pesan apa yang aku dapat setelah aku keliling di Museum Benteng Vredenburg ini. Jadi tadi tuh banyak banget kayak miniatur dan kayak penjelasan-penjelasan, dan tadi juga ada kayak peresmian UGM. Itu tuh bener-bener bikin aku tahu apa sih yang terjadi di Yogyakarta waktu itu. Kan for your information, aku ini bukan orang Yogyakarta, dan di sini tuh banyak banget kayak filosofi mengenai Yogyakarta, apalagi khususnya di dalam benteng ini tuh ngapain aja. Dan juga menarik sih museumnya, karena nggak yang bikin kita bosen, yang bikin kita bete. Ini tuh banyak banget kita bisa cuci mata. Intinya, terima kasih Museum Benteng Vredenburg. Nah, jadi tadi kan aku udah keliling-keliling dan sebagainya sama teman-teman, dan menurutku Benteng Vredenburg ini banyak banget ngasih kita insight baru tentang perjuangan, terutama tentang kemerdekaan Indonesia tuh di Yogyakarta. Dan itu tuh bikin aku amazed banget kalau misalkan di Yogyakarta tuh memang kota yang sangat-sangat penting bagi kemerdekaan Indonesia, dari bagaimana Soekarno yang datang ke sini, bagaimana pemindahan ibu kota ke Jogja dan sebagainya, itu dijelaskan secara rinci di sini. Dan hal itu tuh benar-benar membuat aku merasa kalau misalkan Yogyakarta itu tempat yang spesial. Seperti kata orang, Jogja itu istimewa. Dan sekali lagi, Benteng Vredenburg juga memberikan kesan yang luar biasa buat aku, memberikan kesan yang sangat-sangat harmonis dan sangat-sangat nasionalisme, meningkatkan jiwa patriotisme dan jiwa nasionalismeku. Terima kasih Benteng Vredenburg. Kesan-pesan aku selama mengunjungi Museum Benteng Vredenburg ini, aku jadi banyak tahu mengenai peristiwa-peristiwa bersejarah yang sudah terjadi di Indonesia serta perjuangan bangsa Indonesia, seperti pada tragedi G30 SPKI serta proklamasi dan lainnya. Aku juga jadi tahu mengenai banyak tokoh-tokoh penting yang sudah berjasa di Indonesia, seperti Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan lainnya. Aku berterima kasih kepada Benteng Vredenburg karena sudah menambah wawasan untukku untuk kedepannya. Terima kasih Benteng Vredenburg. Jadi setelah kita mengelilingi Benteng Vredenburg, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Salah satunya yaitu persatuan dan kesatuan dalam sebuah tantangan itu sangatlah penting agar suatu masalah itu dapat terselesaikan dengan cepat. Terus tadi juga ada pada suatu ruangan yang bernama diorama, di situ ada toga dari Profesor Jito yang itu mengingatkan saya bahwa beliau merupakan rektor pertama UGM yang dapat menginspirasi saya untuk mengimplementasikan gimana sih perjuangan para pahlawan ini ke negara Indonesia ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih Benteng Vredenburg. Sekian dari kelompok Cut Yadin. Terima kasih Benteng Vredenburg.